Itu yang saya maksud seperti ini, saya bagikan. Sekali lagi mohon maaf, jadi tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kawan-kawan semua. Kali ini kegiatan kami mengisi tungku, dan periode pembakaran kali ini kayu yang kita open bermacam-macam ini kawan. Jalan kita ada tumpukan kayu ya, jadi di sini ada rambutan, kemudian mangga, kemudian melinjo, nangka, cempedak, kemudian apa lagi Go? Jadi itu rata-rata kayu yang kita open pada pengopenan kali ini. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat dulur-dulur muslim dimanapun dulur-dulur berada. Mohon maaf lahir batin. Dan video kita kali ini kita juga ingin berbagi dengan teman-teman ya tentang cara kerja tungku arang kayu ini seperti apa. Ini sesuai dengan request teman kita yang dari Sumatera. Jadi beliau meminta kita membuat konten secara khusus yang bercerita tentang cara kerja tungku arang kayu. Oke kawan, ikuti terus video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat. Selalu semangat kawan. Kita bekerja di masa. Tambah lagi bro, bisa baru nanti yang kamu sip. Mantap bro, rambutan. Batang cempedak. Batang nangka, ini batang kayu akasia. Hampir bro, mantap kawan. Oscar welcome. Halo guys, hari ini saya pengen cerita ya dengan teman-teman kehadiran apa yang saya sampaikan pada malam ya. Kita akan cerita sedikit tentang proses bagaimana sih cara kerja tungku arang kayu yang model bulat seperti ini. Yang pertama yang kita cerita tentang tungku yang bulat ya kawan ya, jadi tidak cerita yang model lain.
alat model ini yang pertama tungku itu sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua ada ruang pembakaran. Terus yang ketiga kemudian lubang asap atau lubang pembuangan untuk asap. Terus yang poin yang keempat itu bagaimana cara menata kayu di dalam tuku, ini penting sekali. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kita memasang saringan yang ada persis di depan lubang pembakaran di dalam. Pertama kita bercerita soal tungku. Jadi saya sendiri tidak ahli membuat tungku, dan saya belajar membuat tungku ini juga melalui YouTube, kawan-kawan. Ada beberapa tukang tungku yang pernah saya telepon, saya konsultasi berkaitan dengan bagaimana teknik menyusun bata, kemudian bagaimana mencampur duluan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya kembangkan sendiri. Kemudian untuk pembuatan bak tungku, ya kalau memang kita pengennya kokoh, ya kita buat 3 lapis atau 4 lapis. Seperti yang kami miliki ini, tungku kami ini 1 meter ke atas dari dasar, dari fondasi itu 4 lapis, kawan. Kemudian 1 meter ke atas itu 3 lapis bata. Kemudian untuk kubahnya sendiri kita memakai bata juga. Kemudian teknik membuat kubah mungkin kawan-kawan bisa lihat di YouTube banyak sekali, teman-teman. Dan kami belum bisa membuat video yang terkait dengan bagaimana cara memasang kubah. Tapi insya Allah nanti pada pembangunan tubuh kami yang berikutnya kami akan membuat video dari awal sampai akhir. Itu yang terkait dengan. Kemudian ruang pembakaran, nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ruang pembakaran punya kami, kawan. Nah, seperti ini. Dan panjang ruang pembakaran ini kurang lebih 2 meter. Nah, kemudian ini lantai ini bata. Kemudian 60 cm dari lantai ini lubang. Jadi diameter lubangnya itu kurang lebih 10 cm aja, kawan. Jadi lebar 10 cm, mungkin panjangnya sekitar 15 cm. Nah, ini desainnya sederhana juga, kawan. Ini pakai bata semua. Jadi baru kita tutup lagi dengan lempung atau dengan lumpur. Ya. Ini bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian bagian yang ketiga, nah ini penting juga nih, kawan. Bagian ketiga ini ruang pembuangan. Nah ini dia masih tertutup. Kita bongkar ya, bro. Karena kita persiapan nanti malam mau membakar. Ini kita tutup rapat pada saat pemadaman. Jadi perlu juga diperhatikan pada saat pemadaman, ya, jangan ketika arang ini dalam tubuh ini kita nyatakan matang, setelah matang, ruang salah satu knalpot yang di sebelah depan sana kita tutup, ruang pembakaran kita rapat. Nah, yang ini kita buka, kawan. Jadi sambungan knalpot ini. Nah, kebetulan ini punya kami, asapnya kita suling. Nah, ini kita buka selama kurang lebih 24 jam atau 48 jam, tergantung nanti berhenti asap yang keluar dari sini selesai. Kemudian untuk ngeceknya kita tinggal masukkan tangan aja ke sini, kan. Nah, apabila tekanan suhu dari dalam itu sudah tidak ada, sudah dinyatakan tidak ada lagi rasa tekanannya, maka ini kita tutup rapat. Jadi lamanya kurang lebih 10 hari untuk lamanya, kawan. Paling lama itu biasanya 8-9 itu sudah kita tutup. Nah, kalau ini kita tutup ketika tekanan dari dalam itu tinggi, bahaya, kawan. Bisa boom. Nah, itu yang jangan dikhawatirkan oleh teman-teman yang belum paham bagaimana metode mematikannya seperti itu. Nah, kemudian bagian yang berikut saringan, kawan. Coba kita tengok di dalam. Ini sudah ketutup saringan.
Bagian yang keempat saringan ya kawan ya. Jadi saringan kawan-kawan bisa melihat di video kami sebelumnya, teknik memasang saringan itu ada. Bagaimana tujuannya, apa sih dipasang saringan itu? Supaya semburan api itu tidak langsung menyentuh kayu, jadi dia terkena bata dulu. Nah, jadi ketika ketika semburan api itu tidak menyentuh kayu dan dia kena bata dulu, maka hasilnya di dalam sini tingkat susut kayu itu boleh kita katakan 0% kan. Jadi tidak ada abu. Kalau dulu sebelum kita menggunakan saringan, di sini penuh abu kan. Bagian atas terutama yang dikubah, kalau bisa lihat ya di tempat itu habis kawan. Satu tungku ini kami mencari 80 karung aja susah sekali waktu itu. Dan alhamdulillah setelah kita menggunakan teknik saringan, wow hasilnya di luar ekspektasi kita memang. Alhamdulillah itu. Dan terima kasih buat saudara kita Pak Fajar juga ya, nama beliau yang ada di Sumatera, udah berbagi dengan kita. Kemudian yang berikutnya menyusun kayu di dalam tungku. Jadi menyusun kayu di dalam itu juga diurutkan kawan-kawan bisa lihat. Diurutkan besar kecilnya. Jangan besar dulu di bawah, kecil dulu di bawah. Sampai nanti bagian atas itu kita kasih yang besar-besar terutama. Yang kecil-kecil tetap kita kasih untuk mengisi kekosongan antara kayu yang satu dengan kayu lain. Biasanya ada rongga, nah di situ kita masukkan kayu kecil. Jadi kita jangan mau rugi lebih. Dan itu tidak hancur nanti kawan. Jadi dia kalau dulu ya jangan ditanya, pasti habis itu ya. Ya, kita nyari 80 itu susah sekali. Alhamdulillah sekarang melampaui dari luar ekspektasi kita memang. Nah, menyusun kayu yang pertama yang harus kita pahami, kita harus kasih galang. Jadi galang itu yang saya maksud seperti ini. Seperti ini kawan. Nah ini galang namanya yang agak hitam ini. Nah ini. Nah setelah itu galang kita kasih lagi kayu lantai dengan kayu yang agak keras. Jadi jangan kayu yang lembek kawan, karena berbahaya sekali. Kalau seandainya terjadi patah di bawah, kita yang di dalam bahaya kan. Jadi harus betul-betul kita kasih kayu yang keras. Nah kebetulan ini yang kita pakai ini kayu cemara ya. Jadi kita susun rata, rapat aja nggak apa-apa kawan. Nah setelah itu bagian bawahnya bisa dilihat. Jadi betul-betul merongga di bagian bawah itu supaya sirkulasi hawa panas di dalam itu betul-betul bisa maksimal. Kemudian di bagian dinding, nah ini juga perlu diperhatikan. Jadi ketika kayu kita susun seperti ini misalnya kawan ya, lurus ke sana. Di dalam dinding itu kan bulat. Nah jadi hanya ujung kayu yang sebelah ini aja yang menyentuh satu ini nih. Hanya ujung ini ya, yang sebelah sini kita kasih kayu gini di dinding. Nah, berdiri gini sampai ke atas dinding, kurang lebih 2 meter lebih. Itu kita kasih ganjaran seperti ini, baru nanti kita susun rapi kayu di samping-sampingnya sampai ke atas. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian yang berikut yang mungkin ingin saya sampaikan, bagaimana cara mengetahui arang ini matang apa tidak ya. Ini sudah pernah juga saya sampaikan di video-video kami sebelumnya, tapi tidak salah juga kita ulangi lagi. Di bagian depan sini nanti, terutama bagian bawah itu kita kasih kayu, bisa bata lubang, kita kasih lubang, kemudian nanti kayu kita dirikan, boleh yang besar atau yang kecil. Jadi ketika kayu itu kita benturkan dengan kayu juga atau besi atau linggis atau terserah apapun yang keras, itu patah berarti satu tungku ini matang kawan. Dan ciri yang lain asap. Jadi karena asapnya itu kami suling, tetesan asapnya itu sudah sangat jauh sekali. Jadi artinya dia netes durasinya itu sudah pelan sekali. Nah berarti setelah kita cek di sini asapnya juga kering sudah.
Kemudian dari sini juga patah kayu yang kita jadikan tadi apa namanya indikator untuk arang dalam itu tadi, maka bisa kita pastikan. Atau kita menggunakan kayu juga. Nah, kalau teman-teman yang di Sumatera bilangnya ampere ya, kita kasih ampere. Kayu misalnya kita luruskan kayak gini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya, kita juga sekarang menggunakan metode seperti itu karena lebih aman ya, praktis. Jadi ketika kayu yang kita pasang di sini nanti di bagian bawah ini kita cabut ya. Setelah pembakarannya kita anggap maksimal sudah kita cabut dan kayu itu sudah menjadi arang ujungnya, sudah kita pastikan kayu dalam tungku itu matang. Mungkin itu kawan-kawan ya yang bisa saya bagikan. Sekali lagi mohon maaf, jadi tidak ada maksud mengajari atau menggurui kawan-kawan yang sudah ahli. Kami hanya ingin berbagi aja sesuai dengan permintaan rekan kita dari Jawa Jambi, yaitu kita bagaimana sistem kerja mengarang kayu. Sederhana sekali kawan, jadi tidak ada yang susah. Kita mau belajar, kita sampai hari ini kita juga masih belajar dan sangat-sangat memuaskan. Oke kawan, kita lanjut misi tumbuh. Masih banyak ini kawan, kurang lebih 1 sikap lagi ini kira-kira. Lanjut bro. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Ya dulu video kita kali ini, mohon maaf tidak ada hal-hal yang berkenan, maaf juga dengan para senior. Berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahwa pintu sudah rampung.